Menikahi gadis cantik, arwah cantik gadis koma, dengan episode Edelweiss, episode 21. Bara sama sekali tidak fokus dalam meeting hari ini. Bayangan ciuman dia dengan Karin membuat pikirannya buyar. Tak bisa berpikir jernih sampai dia selalu lupa apa yang akan dia bahas. Karena itu saya harap tadi saya bahas sampai di mana ya? Tanya Bara kepada para staf yang ada di meeting room. Proyek di Pulau B, jawab Joe dengan menatap Bara penuh keheranan. Oh iya, proyek di Pulau B yang terdapat di beberapa kota di sana sudah selesai. Saya sangat puas. Dan Bara tidak meneruskan perkataannya saat melihat Karin yang sedang duduk di atas meja meeting. Hei, apa yang kau lakukan? Cepat turun, bentak Bara. Orang yang ada di ruangan meeting saling menatap penuh tanda tanya, merasa aneh dengan sikap Bara. Pak Bara kenapa? Dia berbicara pada siapa? Pak Bara aneh sekali, itu yang ada di pikiran mereka. Ya, saya rasa meeting hari ini dicukupkan sekian, nanti kita bahas lagi besok. Bara membubarkan meeting hari ini. Hanya para staf pergi dengan perasaan penuh keheranan pada Bara. Sepertinya Tuan tidak fokus hari ini, lebih baik segera konsultasi ke dokter, ucap Joe dengan nada khawatir. Dia segera pergi ke luar juga. Tinggal hanya ada Karin dan Bara di ruangan meeting. Bara menatap tajam pada Karin. Mengapa menggangguku? Kau tahu aku sedang meeting bahas pekerjaan yang sangat penting. Bara mengatakannya dengan nada tinggi. Aku tidak mengganggumu. Aku hanya duduk di atas meja soalnya kursinya penuh. Lagian tidak ada yang lihat aku. Kenapa harus protes? Gara-gara kamu aku... sudah. Lebih baik aku harus pergi ke suatu tempat. Kau jangan ikut. Tapi tetap saja Karin mengikuti Bara. Bara kaget saat melihat Karin sudah ada di sampingnya saat memasuki mobil. Sudah aku bilang jangan ikut, bentak Bara. Aku merasa kesepian kalau tidak denganmu. Aku merasa seperti orang gila yang berbicara sendiri. Sementara kalau denganmu, kamu bisa mendengar apa yang aku bicarakan, walaupun kau orangnya menyebalkan. Bara terpaksa menyetir mobil, melajukan mobilnya dengan kecepatan standar. Apa kau yakin akan menikahiku? Padahal kau pilih saja mau menikah dengan Revan atau denganku. Kalau aku membatalkan lamaranku, Revan pasti akan terus berjuang untuk menikahimu, jawab Bara sambil fokus menyetir. Karin merasa ada benarnya juga ucapan Bara. Tapi kalau seandainya nanti tidak ada cinta di antara kita, lebih baik kita pisah saja saat aku bangun nanti. Apalagi kalau seandainya aku tidak bisa mengingatmu. Bara tidak menjawab perkataan dari Karin. Dia mampir ke toko bunga. Karin terus berjalan di belakang Bara. Wanita biasanya suka bunga apa? Bisik Bara sambil memperhatikan bunga-bunga yang indah di sana. Kalau aku sukanya bunga Edelweiss, menyiratkan cinta dan pengabdian. Karin menunjuk salah satu bunga Edelweiss di sana. Nah itu, aku suka yang itu. Jangan GR, itu bukan buat kamu, ketus Bara. Karin cemberut mendengar ucapan Bara. Dia sadar diri tidak mungkin bisa menyentuh bunga. Kamu memiliki wanita spesial, tapi kenapa harus menikahiku? Protes Karin. Bara tak menanggapinya, membuat Karin semakin kesal. Mbak, saya mau bunga yang itu. Bara menunjuk bunga yang ditunjuk Karin tadi. Wah, tega sekali. Bunga yang ditunjuk calon istrimu terus kamu berikan pada wanita lain, gerutu Karin. Hati Karin semakin panas karena Bara tidak menanggapinya terus. Astaga, dia benar-benar bukan tipeku. Bagaimana bisa aku menikah dengan pria menyebalkan itu? Episode selanjutnya, wanita spesial. Karin terperangah saat tahu Bara datang ke rumah sakit tempat dia dirawat. Apa dia mau menjenguk dirinya? Dan bunga itu apa untuk dirinya? Tapi rasanya bukan. Bara tidak tahu di ruang mana dia dirawat. Bara, aku juga dirawat di rumah sakit ini. Oh, hanya itu jawaban dari Bara. Karena dia juga sudah tahu, bahkan sudah melihat keadaan Karin. Hanya Karin mencibir. Kau ke ruangan tempat kamu dirawat saja. Aku ada urusan sebentar dengan Jessica, ucap Bara pelan takut kedengaran oleh orang lain. Jessica, wanita yang tadi mengantarkan spaghetti padamu? Karin mengernyitkan keningnya. Iya. Bara segera pergi meninggalkan Karin. Jadi bunga itu buat Jessica, benar-benar menyebalkan. Katanya tidak suka tapi memberikan dia bunga, gerutu Karin sambil berjalan ke kamar VIP A. Dia melihat raga dirinya sendiri yang masih terbaring koma, membuatnya sangat sedih. Karin melihat sang papa yang sedang duduk dengan Bu Zora. Mereka sedang mengobrol di sana. Karin memang belum tahu ibu tirinya jahat atau tidak, karena selama dia hidup, sikap Bu Zora sangat perhatian padanya. Dia hanya tahu kejahatan Elsa saja. Itu juga dia tahu setelah
dia menjadi arwah gentayangan seperti ini. Dan dia tidak akan membiarkan Elsa hidup senang jika dia bisa bangun nanti. Karin, ayo cepat bangun. Kau pasti bisa sembuh. Aku harus buat pria menyebalkan itu jatuh cinta padaku. Masa bodoh aku akan mengingatnya atau tidak nanti. Dia juga tidak berperasaan ini. Bagaimana bisa memberikan bunga pada wanita lain, padahal sebentar lagi dia akan menikahiku. Bunga yang diluluskan lambang cinta, ucap Karin dengan nada kesal. Lalu Karin duduk di dekat papanya. Papa, aku rindu papa. Ingin sekali dia memeluk papanya namun tidak bisa. Tak sengaja dia mendengarkan perkataan sang papa dan mama tirinya. Jadi papa mau menikahkan Karin dengan pewaris dari Leo Group itu besok. Bu Yara nampak kaget mendengar ucapan suaminya. Iya ma, tapi kenapa mendadak sekali? Papa tidak mau atau tidak tahu umur papa sampai kapan. Papa hanya ingin melihat Karin menikah dengan Bara. Itu yang dari dulu papa harapkan. Papa yakin Bara akan menjadi suami yang baik untuk Karin nanti. Papa akan tenang di alam sana jika Bara yang menjaga Karin. Setelah berkata begitu, Pak Tian berkata dalam hatinya, karena itu maafkan Papa ma. Papa akan menyerahkan tanggung jawab Bara sepenuhnya pada Karin, termasuk saham K Group untuk berjaga-jaga jika nanti Papa meninggal. Papa masih bingung mengapa Karin bilang tidak boleh mempercayai siapapun. Karin tidak mungkin berbicara segitu jika dia mengetahui sesuatu. Saat ini hanya Bara yang bisa Papa percaya untuk melindungi Karin. Jadi besok aku resmi menjadi seorang istri. Baik bagaimana? Dia malah menyukai wanita lain sampai memberikan bunga segala. Gerutu Karin, hatinya masih sangat panas karena bunga kesukaannya yang dia tunjuk malah diberikan ke wanita lain. Lalu Karin menatap sang papa dengan tatapan sedih. Papa jangan bicara begitu, pokoknya Karin mau saat Karin tersadar nanti Papa harus ada. Papa tidak boleh pergi. Hidup Karin gak ada artinya kalau Papa tidak ada. Jantungmu tidak bermasalah, ucap Jessica begitu selesai memeriksa Bara. Benarkah? Tapi rasanya detakannya itu kencang sekali, Jess. Setiap hari. Tidak, Jessica berfirasat tidak enak. Apa setiap kamu dekat dengan seseorang? Bara berpikir sebentar, sepertinya iya. Jessica sangat kesal mendengarnya. Artinya kamu jatuh cinta, kamu salah datang ke sini. Masa iya jatuh cinta harus sampai jantung berdetak kencang seperti itu? Jessica malah terlihat marah. Ya mana aku tahu wanita mana yang berhasil membuat kamu jatuh cinta. Kamu tidak dekat lagi dengan siapapun selain aku dan Joe. Aku, jangan bilang sayangan aku itu Joe. Astaga, aku masih normal, Jess. Nanti juga kamu tahu siapa wanita itu. Terus bagaimana denganku? Mata Jessica berkaca-kaca. Bara menarik nafas berat. Sudah aku bilang, aku hanya menganggap kamu adik sekaligus sahabatku. Jadi mulai sekarang kamu harus belajar melupakanku. Bara segera melangkah untuk pergi sambil membawa bunga yang dia simpan di atas meja. Apa bunga itu buat wanita itu? Tanya Jessica. Sepertinya wanita itu benar-benar spesial sampai Bara membeli bunga untuknya. Karena itu dia tahu Bara sangat kaku di depan wanita. Kecuali dirinya karena dia kenal Bara dari kecil. Joe seperti kakak mereka yang selalu menjaga mereka, mungkin karena umur Joe 3 tahun lebih tua dari mereka. Bara mengangguk. Iya, dia sekarang dirawat di rumah sakit ini. Rumah sakit ini memang milik ayahnya Jessica. Setelah berkata begitu, Bara segera pergi. Tanpa terasa air mata Jessica mengalir di pipi. Rasanya menyakitkan dan terasa sesak di dada. Karena pria yang dari dulu dia sukai kini telah menyukai wanita lain. Penantian dia selama ini sia-sia. Jika dia bisa menawar, dia juga tidak ingin menjatuh cinta pada pria seperti itu, yang tidak peka dan tidak tahu caranya menghargai perasaan orang lain. Bara memang sosok pria yang lebih menyukai dirinya sendiri. Dia tidak tahu cara mendekati wanita, malah merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang asing. Karena itu Bara tidak tahu seperti apa yang dinamakan jatuh cinta. Mungkin karena itu juga dia tidak memiliki keberanian untuk memperjuangkan Karin. Dulu karena tidak ada peka dengan perasaannya sendiri. Walaupun dia hanya tahu hatinya sakit saat Karin tidak datang dalam acara makan malam itu. Mengapa kamu tidak pernah bisa mencintaiku, Bara? Jessica mengusap air mata yang terus mengalir. Oke, sekian saja.